Eh, Silakan, karena pendek-pendek yang menarik, semua kebagian ini. Silakan Pak Solihull 1 sampai 5 nih, Anaba paling gampang nih. Kalau mau, mangga silakan siapa aja. Saya pasif dulu, Pak. Oh, monggo, monggo ya. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf. Di sini Saya cobain. kita Baik. hormati teman-teman yang sedang di JIS ya. Saya nggak ikut ke sana karena saya kira saya harus terus di sini. Tapi kita doakan semoga teman-teman yang di JIS sehat, semangat, terus sukses ya. Saya terharu saya lihat tadi videonya dari Kang Ibnu. Udah full semua di dalam, di luar masih banyak, antrian masih 2 kilometer. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan aja berhasil semuanya, kebaikan. Mangga silakan siapa yang mau memulai Anaba 17. Cobain saya. Silakan, silakan. 17. Inna yaumal fasli kana miqatan. Jadi inna itu adalah huruf, itu huruf inna nasoba ya, nasoba rofa'u, yaitu artinya menekankan sesungguhnya ya taukid. Yaumal fasli itu adalah mudhof ilaih, karena yaumanya dia nakiroh 4 tanwin. Kemudian ini menjadi mubtada yauma fasli. Kemudian diikuti dengan kana miqota. Saya itu mengkategorikannya kana miqota itu sebagai maf'ulnya, di mana maf'ulnya terdiri dari mubtada khobar juga, yaitu isim kana dengan isim kananya berupa huwa di dalam kana, yaitu di situ bisa juga kategorikan sebagai fi'il fa'il ya. Kemudian khobarnya miqota sebagai khobar dari isim kana. Jadi ini merupakan pertamanya dia jumlah ismiyah. Di dalam jumlah ismiyah itu ada ada khobar berupa jumlah ismiyah lagi. Gitu kali. Iya, bagus ya. Jadi memang ini 2 tingkat ya. Ya, ini kalau kasih merah mubtada, yang ini khobar gitu ya. Saya ini harus tanya Pak Imron ngegambar warnanya gimana nih. Karena si kana itu sebagai khobarnya mubtada di atas, tapi dia juga karena huwanya itu menjadi mubtada bagi khobar di bawahnya. Nah, jadi si kana itu menyandang 2 sebagai khobar dari yang merah, tapi sebagai mubtada si yang kuning. Nah, warnanya apa di situ gitu. Kayaknya Kak Imron kasih warna apa? Kalau saya juga bingung gitu. Yang apa namanya, yang vertikalnya itu jadi ikut warna atas itu, Ustaz. Oke, boleh. Nah, itu kan Pak Imron selalu idenya bagus. Oke, saya buat ya. Sekarang gini katanya ya. Mana tadi? Oh, nggak muncul nih. Bentar, mana ini? Sebentar. Apa sih? Hilang ininya apa? Nah, ini. Nah, maksud saya gini. Jadi kata Pak Imron begini, ini diputus Pak, katanya. Oke, kita putus. Karena ini diputus, begitu, maka ini dikasih warna merah, gitu lah idenya tuh. Gitu kan. Jadi katanya itu merahnya itu, khobarnya itu, gitu ya. Ini adalah si merah ke sini nih. Nah, gitu. Ini satu kesatuan si kuning, gitu ya. Tetapi yaitu mubtada dan khobar, mubtada khobarnya biru, biru. Tetapi mubtada khobar yang merah, ini mubtada, ini khobarnya. Gitu. Kayaknya ini lebih enak gitu ya gambarnya gitu. Gitu Pak Imron. Yang putih itu juga jadi merah kayaknya. Oh enggak, Bukan. enggak. Ini karena si merah khobarnya. Itu Oh kan iya, kesatuan betul kana nih. miqota. Iya, betul. Iya betul Teh. Nah, ini benar nih. Nah, gini semua. Ya. Ini adalah khobar bagi si Dari merah. iya. Tapi khobarnya itu adalah berupa mubtada khobar juga, gitu. Yes, menarik.
Kata Ibu Nunggi ini gambar apa? Ibu Nunggi gimana kok ngomong saja? Maksudnya apa ini? Saya tulis lah kalau gitu. Ini saya tulis ya. Nih biar jadi tambah jelas. Iya, khobar. Khobar. Tapi khobarnya warnanya merah. Iya. Gitu. Khobar warnanya merah. Gitu. Gitu. Biar bila perlu di sini tidak ditulis tulisan khobar boleh, boleh. Iya, Jadi diisi dihapus saja, Pak. Dihapus aja bagus. Ya, Ah. dihapus aja biar nggak bingung. Iya. ini mubtada, Dilipat ini lagi. khobarnya, ini mubtada khobar. Iya. Nah, kalau kayak gini kata Pak Mitra, lebih Mantap. tinggi. Lebih jelas, Pak. Jelas. Alhamdulillah. Ini idenya Pak Imron. Dibetulkan sama Ibu Yanti, gitu. Gitu, menarik. Oke, yang 18-nya ada yang mau? Mau tanya tadi, boleh tanya dulu Silakan, ya. silakan, silakan. Di 17, ya ini. Itu kan ada kana mikota ya. Kana mikota. Karena itu kan huruf yang rofa'u nasoba ya. Rofa'u-nya mana ya? Nasobanya mikota ya. Rofa'u-nya di mana ini? Rofa'unya huwa. Uang. Oh, huanya ya, Masya Allah. Huwa, ya. Iya, iya. Makanya disebut dia sebagai isim kananya huwa gitu. Oh, isim kananya berarti huwa. Huwa, Kananya karena sendiri. mabni nggak kelihatan. Iya, iya. Harusnya huwa isim kana gitu sebut atau isim kana. Iya, ini Kalau saya kana- sudah tulis di sini di dalam biru isim kana, Iya, isim kana. si huwa-nya itu. Kalau Pak Supriyadi mau nanti dipisah di sini, fi'il madinya ditulis di depan, Oh, iya. karena baru domir huwa disimpan di belakang gitu ya. Itu bisa juga gitu ya, misalnya begini, Iya. tapi ditulisnya disimpan di belakang gitu ya. Itu lebih Kasih jelas huwa di lagi. situ. Oh iya, oke. Domir ini adalah gitu ya. Isim kana. Karena itu lebih jelas lagi. Walaupun cerita domir huwa itu menjelaskan sebetulnya dari fi'il madi wajan tiganya gitu ya. Tapi kalau mau supaya lebih mengingatkan kita gitu ya. Domir huwa, tapi dia juga domir huwa itu adalah sebagai isim kana gitu. Lebih clear. Ya, Teh Ani Aryani mau yang nomor 18 nggak? Belum, boleh. Yang lain dulu kalau gitu. Saya kira Teh Ani itu, Teh Ani itu di JIS, aduh. Oke, siapa yang mau 18? Ceti, boleh? Saya juga boleh. Oh, boleh, Kang Farid ada ternyata nggak kelihatan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma hari itu zorof zaman karena kalimat ini ya waktu. Kemudian badalnya ke miqata. Kemudian yanfakhu dia ditiupkan. Ini domir huwa fi'il mudhari' wazan 3. Kemudian menjadi majhul, dia menjadi madruf. Selanjutnya kalau yauma itu menjadi maf'ul fi, kemudian kalau yanfakhu itu menjadi fi'il naibul fa'il karena dia majhul. Kemudian fi itu huruf jar, Fisuri. Asuri itu adalah majrur, sangkakala. Ini menjadi hal. Jadi keduanya ini menjadi hal. Kemudian ini menjadi biru, menjadi mazruf ya. Kemudian fa menjadi huruf atof. Fata'tuna. Ta'tuna itu dhamir hum, mereka datang. Fi'il mudhari'. Kemudian ma'tuf ke yunfakhu. Jadi ini fi'il dan fa'il. Kemudian menjadi afwajan, berduyun-duyun, isim nasab. Karena tadi pagi kita sudah belajar juga. Akhirnya menjadi afwajan ya, jan.
ini menjadi hal. Hmm. Jadi fi'il, fa'il, dan hal. Demikian Pak Ustadz. Keseluruhan artinya hari ditiupkan pada sangkakala, lalu kamu datang berduyun-duyun. Terjemahan bebasnya. Oke, jadi kita lihat di sini yauma, kenapa kita carikan badalnya ke ini, karena ini menerangkan atau menggantikan. Jadi di atas diceritakan kalau ini, makanya ini masih dikasih warna yang hitam yang sama. Ini karena ternyata berhubungan ya. Di sini sesungguhnya hari keputusan adalah waktu yang ditentukan. Waktunya waktu apa? Dijelaskan di belakang. Waktunya itu diganti dengan dzaraf zaman, yaitu hari ya. Ya. Hari baru diterangkan harinya. Majrufnya apa? Hari apa ini? Gitu. Hari saat ditiupkan. Nah, ditiupkan pada sangkakala atau ditiupkan sangkakala, nggak usah Salah. ada ya. Udah bahasa Indonesia yang enak, ditiupkan sangkakala dan gitu ya, atau lalu kemudian maka Pak mereka datang berduyun-duyun ya di hari tersebut. Jadi harinya itu si maf'ul bihnya keseluruhan majrufnya itu. Jadi pada hari tersebut ada yang ditiupkan sangkakala, kemudian juga ada di antara mereka itu berduyun-duyun. Para roh yang dibangkitkan dan sebagainya gitu ditiupkan gitu ya. Oke, ada ini mah agak clear kelihatannya Itu tak Boleh tuna nanya domirnya nggak, hum. Ustaz? ya. Silakan. Tak tuna memang domirnya hum. Nah, tuna. Antum. Oh Antum. iya, harusnya Kalian datang berduyun-duyun, tak kalian. tuma. Tak tu. Oh iya, harusnya ini antum ya. Kayaknya antum, Pak Ya, Musrif. saya antum. Antum. Ustaz. Oke, jadi ini bukan mereka dong ya. Bukan Kalian. kalian. Jadi ini ganti jadi kalian diganti. Sip. Nggak mau berarti dia beli yang ini nih. Bang Rudi, punten saya belum jadi co-host, jadi nggak bisa matiin. Oh, sebentar. Dibuat kopi. Ada yang mecahin piring, siapa tuh? Iya. Yang bocor. Buat kopi. Ada yang marah itu. Apa ya jadi mau kopi itu? Gitu. Sebentar, Bu. Oke. Ibu belum jadi co-host. Iya. Sebentar. Partisipan. Ibu. Mungkin namanya. Nyati. Perkenalkan dirimu siapa namanya? Saya lagi nyari kok nggak ada. Aduh, kok nggak ada di sini. Nah. Oke, ada sekarang. Nah, gitu rupanya. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih. Oke, teruskan sampai di mana tadi? Nanya dulu, Ustaz. Tak tuna dulu ya. Kalian datang jadi antum. Oke, jadi kalau lalu berarti ini saya ganti terjemahnya. Kalian datang berduyun-duyun. Oke. Ya. Oke, silakan. Tapi kadang-kadang terjemahannya juga ada di surah yang lain, Pak ya. Seperti surah Al-Zalzalah juga disebutkan seperti itu. Apa? Ya, yang mereka datang berduyun-duyun itu. Oh, gitu. Nah, ya. Ada yang nanti menerima sesuatu dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri dan sebagainya. Oke. Good. Silakan Pak Imron. Itu kalau badalnya bukan ke mikoten tapi ke yaumul fasli boleh nggak Ustaz? Kan biar sama-sama. Yaumul fasli, sesungguhnya hari keputusan adalah hari jadi ke hari keputusan ya. Yaumul fasli. Saya sih tidak keberatan karena di situ ya hari keputusan adalah waktu yang ditentukan. Jadi ini levelnya sama ya. Hari keputusan adalah
waktu yang ditentukan, bahwa penjelasan di bawah itu mau menjelaskan yang di atas. Yang dijelaskan apakah hari keputusan atau waktu yang ditentukan. Ya, monggo. Oh, boleh aja Ustaz ya. Iya, Mas Imron. Ya, itu apa namanya? Dua-duanya kebetulan juga sama statusnya gitu ya. Yaumal Fasli dengan si karena mikotan atau mikotannya terutama itu sama. Tetapi kalau dilihat dari kaidah si sorofnya, yauma itu kan kata ya. Jadi lebih baik dicarikan juga atau isim dengan isimnya. Kalau yauma dengan yauma di atas bisa, tapi tidak perlu yaumal fasli. Dengan yauma gitu Pak Imron. Yaumulnya asla saja, enggak Ya, boleh fasli. hari dengan mikotan pilihannya itu mau dengan hari atau dengan mikotan gitu ya. Mengkaitkannya, ta'aluknya kemana dia. Yang penting bahwa yang di bawah ini memang menjelaskan dua hal di atas, timbang dua hal di atas itu satu level, neben. Tidak ada yang satu meninikan yang lain. Sama satu. Oke, makasih Ustaz. Siapa yang mau 13, 18? Nanya dulu boleh nggak? 19. Oke, silakan. Nanya dulu sedikit yang itu tuh kalau yung fahu fisuri itu kan hal ya, itu nggak boleh menjadi maf'ul karena dia ini ya majhul gitu ya. Yang mana ya? Yang di atas tadi fisuri. Jadi Oh, Missouri. fahu fisuri ini kan hal ya Ustadz ya. Jadi dia tidak boleh menjadi maf'ul karena dia merupakan fi'il majhul gitu ya. Ini fi'il majhul itu bisa juga punya maf'ul lagi. Karena sebetulnya naibul fa'il itu maf'ul sudah. Cuma di Kalau fisuri itu nggak bisa sebagai maf'ul ya kan. Kalau kita bertanya apa yang ditiup, berarti kan sangkakala itu nggak bisa menjadi maf'ul ya Ustaz. Fisuri itu. ditiup. Oke. Jadi kan ditanyanya apa yang ditiup. Oh ya sangkakala gitu. Ya, tapi kalau mau kayak begitu, mestinya dia jadi naibul fa'il langsung. Naibul fa'il, tetapi berarti dia harus rofa. Nah, ini bukan rofa, dia sebagai jar majrur. Kalau sebagai jar majrur, maka dia sebagai hal di mana halnya menerangkan si huwa. Yang ditiupkan apa? Yang ditiupkan itu dia. Cuma dianya itu diterangkan adalah sangkakala gitu. Sehingga di dalam analisa beberapa ulama yang lebih kontemporer ke sini, sangkakala itu bukan trompet. Wiyanti diterjemahkannya itu adalah alam yang ketika digerakkan oleh Allah bentuknya seperti trompet. Jadi bukan meniup trompet seperti cerita waktu saya kecil. Ditiup trompet itu semua hancur gitu. Waktu saya kecil pikirannya gitu. Setelah membaca berbagai penjelasan ulama, ada yang mengatakan ulama kontemporer nih yang sudah tahu ilmu pengetahuan modern, yang dimaksud sebagai sangkakala itu bukan di trompet yang ditiupkan oleh siapa? Malaikat, tapi yang ditiup itu dia itu sesuatu yang kemudian nanti berbentuk seperti sangkakala. Ya, makanya di situ fisurinya itu bukan bendanya tapi bentuknya gitu ya. Jadi memang panjang ini ya diskusinya. Jadi sesuai teori alam raya yang sekarang ya Pak Ustadz ya? Ya, betul. Trompet itu. Betul, tetapi itu yang sekarang, ulama-ulama sekarang yang sudah mengenal ilmu-ilmu kontemporer yang sekarang. Tapi kalau ilmu yang lama, trompet itu fisik trompet gitu. Bawa malaikat, bawa trompet, tiup yang pertama, tiup yang kedua berdiri, tiup gitu kira-kira. Seperti ditiupkannya tentara membangunkan para prajurit, tiup teteh bangun, teteh berbaris gitu. Gambarannya tuh begitu. Walau ya saya tidak terlalu
masuk ke diskusi itu, tapi diskusi itu pernah ada bahwa yang disebut sangkakala itu bukan benda peniup yang mengakibatkan seperti perintahnya tentara pagi-pagi, tetapi adalah tadi yang seperti Pak Mitra sebut. Dalam ilmu pengetahuan ternyata bentuknya seperti sangkakala, seperti itu, alam semesta itu. Walau alamnya. Tapi ya itulah pengetahuan kita kan manusia biasa berkembang, maka interpretasi dari kata-katanya tetap, Al-Qur'annya tetap, cuma kita interpretasinya bisa jadi berubah fungsi dari perkembang ilmu pengetahuan. Gitu. Makanya jadi statusnya kata Bu Yanti, ya dianya apa, wallahu alam, apa yang dilakukan itu, yang ditiupkan itu, tetapi hasilnya seperti sangkakala itu, dalam bentuk sangkakala atau dalam sangkakala. Oke, siapa yang mau 19? Ibu Sabar mau? Bu Junior nih kemana? Silakan. Kalau ada Jangan yang mau mau. silakan. Oh, silakan Bu Yanti. Ya, tadi ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau. Iya, Ya, kalau gitu saya yang nanti Pak Jamal 20 lah. ya 19. Wa futihat as-sama'u fakanat abwaba. Jadi di sini wa itu wa atof istifna ya. Kemudian istiknaf. Futihat itu adalah majhul juga ya. Futihat itu dari fataha dengan domir hiya, itu wazannya 1. Terus kemudian as-sama'u menjadi naibul fa'il ya. Kemudian fa atof. Kemudian kanats itu merupakan isim kana dengan isim kananya berupa hiya. Di sini kemudian abwaba itu menjadi khobarnya. Jadi ini adalah 2 buah kalimat, yaitu satunya kalimat fi'liyah dan yang keduanya adalah kalimat ismiyah. Ya, saya juga kemarin agak berpikir tentang apa penghubungnya antara kalimat atas. Ternyata di sini kan ada maka, ya. Makanya itu apakah bisa dia itu sebagai kalimat syarat dan jawab gitu ya. Dan dibuka langit, maka dia mendapat, ternyata dari penjelasan yang ada, ternyata makanya di sini itu adalah diterjemahkan lalu, Bu Yanti. Iya betul. Nah, kalau itu lalu berarti dia menjadi maf'ul bih. Nah, kalau maf'ul bih berarti yang kemudiannya itu harus kalimat sempurna lagi, yaitu di sini ada madrub yang di bawahnya gitu ya. Nah, makanya ketika yang atas juga itu karena dia itu majhul, futihat itu majhul dan maktub ke ta'tuna, maka dia memiliki majrubnya di sini juga. Jadi makanya kemarin saya buat ini berbeda. Maksud saya pisah di sini. Kalau kemarin tuh saya buatnya gini. Ini sendiri gitu ya. Maf'ul bih yang ini jadi majrub di bawahnya gitu. Jadi setelah maf'ul bih kan selalu ada setelah dorob itu ada majrubnya. Jadi ini adalah majrub dari sebuah kalimat yang memang majrub kepada si lalu itu. Nah, sedangkan si madrub yang ini, kenapa kok di situ ada madrub? Karena madrub ini dia termaktufkan oleh taktu, karena ini wa-nya wa atop gitu ya. Saya pernah kepikiran juga apakah itu hal menjelaskan dibuka langit setelah ada itu, kemudian dibuka langit, sangat mungkin juga, sehingga saya nggak berani menutup kemungkinan itu hal. Jadi ini adalah menjelaskan, semua yang di bawah itu menjelaskan setelah ada langit dibuka dan berduyun-duyun, ya setelah ditiupkan dan manusia berduyun, kemudian dibuka langit, lalu dibukalah atau lalu menjadilah pintu-pintu. Nah, dibuka langit menjadilah pintu-pintu itu bisa juga dia adalah sebetulnya hal menjelaskan yang di atas, bisa, sehingga saya masih terbuka untuk hal. Bisa juga automatically dibuat atau
ketika dicek antara putihat dengan tak tuna itu kan sama-sama fiil tuh. Dan kemudian sama-sama kata kerjanya, oh ini datang, jadi apa, oh ini dibuka. Sangat mungkin juga dia adalah matuk ke tak tuna. Kalau itu matuk ke tak tuna, maka ini seolah-olah seperti tak tuna dia sebagai majruf. Itu tak tunal afwajan, kan dia majruf. Maka di sini pun dikasihnya majruf. Itu dari si itu. Sehingga saya berani membuat, oh, oke kalau gitu maju ke sana, sedangkan maju ke ini terhadap ini lalunya ini. Karena terjemahkan lalu. Jadi setelah dibuka langit, maka kalau saya di sini masih maka, kalau ini mau dijawabkan lalu, jadilah pintu-pintu gitu. Atau maka, strip miring lalu. Itu lebih enak. Nah, strip miring lalu, jadilah pintu-pintu. Walau alam pintu-pintunya kayak apa gitu. Apakah itu gambaran seperti manusia ada pintu di langit dan sebagainya, walau alam ya, pintu-pintu. Karena ini masa depan semua di ceritanya. Jadi karena cerita masa depan ya kita hanya mencoba meraba-raba menggambarkan dengan ukuran manusia. Pintu tuh yang pintu terbuka gitu ya. Tapi sebetulnya kenyataannya apakah itu kayak ada langit baru, atau ada dunia baru, atau ada hamparan baru, karena gambaran-gambaran masa depan walau alam. Ya. Silakan Pak Mitra 20. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa itu adalah huruf athof, merupakan hal. Suyirot ini maj'ul, Ini copy paste kayak yang atas kayaknya ini. Ya terus. dijalankan ini fil madi majhul. Maktub ke sebelumnya, Utihat. Al jibalu gunung-gunung. Isim rofa. Yusirut dijalankan ini dengan itu adalah fiil. Al jibalu itu fa'ilnya, naibul fa'il karena majhul. Fa itu maka, huruf athof. Kanat ini adalah fi'il madi, domirnya hiya, wazan 1, kana itu isim kana. Kemudian saroba ini isim nasab, karena fathah, kemudian sebagai khobar dari kana sebelumnya, kanat. Oke. Good. Saya berpikir juga paknya ini boleh juga jadi lalu tambahkan ya. Jadi dan ketika gunung-gunung dijalankan lalu jadilah dia fata morgana gitu. Jadi makanya seperti yang atas ini kelihatannya kok pasti yang atas juga sama-sama juga ada maktubnya ke yang atas ke putihat sehingga ini juga sama ada sorry. Prof, kanat itu bukan wazan 3 karena ya kuno ya. Oh iya betul karena ya kuno. Sorry. Oh wajan 1 dari mana itu? Oke. Kanat wajan 3 ya. Oke. Sip. Good. Bu Sumiati 21 silakan kalau mau. Coba ya, Prof. Mhm. Inna jahannama kanat mirsada. Inna ini huruf taukid. 1 juga. 3 ya. Ya. Inna nasaba rafa'u huruf taukid sesungguhnya. Jahannama ini isim nasab. Berarti ini kalimat ismiyah sebagai mubtada. Kemudian kanat dia sebenarnya bisa jadi fiil. Tapi di sini karena dia ismiyah, tapi tetap dibikin di nahunya fiil fa'il dengan domir hiya, wazan 3, sebagai isim kananya hiya sebagai isim kana. Tapi karena jahannam ini sebagai mubtada isim inanya, maka khobar inanya kanat di sini khobar sebagai khobar dari mubtada jahannam.
tapi dia juga merupakan mubtada. Domir hiyanya itu mubtada juga. Yang khobarnya adalah mirsoda, yang isim nasab sebagai khobar kananya. Jadi ini bertingkat juga ini, Prof. Iya, oke. Jahanam sebagai mubtada yang khobarnya adalah kanat mirsoda, sedangkan kanatnya sendiri sebagai mubtada yang khobarnya adalah mirsoda. Oke. Jadi gambarnya saya rubah sesuai usulnya Pak Imron ya. Jadi begini, ini mubtada, ini khobarnya, tapi kemudian dalam khobar itu terdiri dari mubtada dan khobar juga, gitu ya. Gitu ya, Bu Sumiati ya. Iya, ya, Prof. Oke, bagus. Jadi gambarnya sekalian saya perbaiki ya, biar sesuai dengan itunya. Boleh saya ini 22. Pak Ya, Muslim, boleh saya silakan. mumpung lowong nomor 21 tadi. Silakan, silakan. Ina itu harfu ina ya. Kemudian jahanama dia sebagai isim ina. Kanat ini harfu kana dengan fa'ilnya sebagai mubtada. Fa'ilnya adalah hiya. Nah, mursoda itu sebagai khobar kana. Jumlah kanat mursoda itu baru sebagai khobar ina. Kalau menurut saya. Iya, betul. Ya, samalah tuh, Pak. Iya, betul. Betul Ini kan ya? ini gambar ini, Pak, sekarang udah disepakati kalau gambar ini itu artinya semua ini adalah khobar Ya. dari mubtada gitu. Makanya ini kesimpulannya sama gitu. Ya. Ya. Baru bangun Pak Aruf itu. Bukan baru bangun, habis diajak main cucu. Alhamdulillah. Makanya saya tadi nggak bisa awal masuk. Oke, mangga. Sekalian aja 22, Pak, itu deketan itu. Apa itu, Pak? 22. Yutorina ma'aba. Istirahat dulu saya. Istirahat dulu ya. Ada cucu lagi ya. Karena nggak bikin, jadi nggak kelihatan di layar. Ya, oke. Di layar. Maka siapa yang mau 22 silakan. Togina itu Baca litorina ma'aba. Litorina. Silakan Pak Pak Farid mau? Baik, Pak Ustaz. Litorina ma'aba. Li itu huruf jar, kemudian to'at torina itu menjadi isim fa'il jamak muzakkar salim dan majrur. Jadi ada jar majrur di sini menjadi hal, artinya bagi orang-orang yang melampaui batas. Ma'aba menjadi tempat kembali, isim badal ke mirsoda. Ma'adan isim nasab ya, tetapi badalnya ke mirsodan. Mirsodan, Jadi, ya. mirsodan yang ini tempat pengintaian itu adalah tempat pengintaian ya gitu sebagai khobar. Berarti kan kalau mirsodan itu khobar, maka kita pun khobar, tapi khobarnya kepada si ini ya, inna jahannama, sesungguhnya jahanam ya. Jadi khobarnya khobar si merah ya si. Kalau mau langsung ke jahanama, jadi jahanam menjadi tempat kembali gitu. Jadi bahasa terjemahannya ini khobar terhadap jahanam. Jahanam mubtadanya. Jahanam menjadi tempat kembali. Jahanam adalah tempat pengintaian. Gitu. Jahanam adalah tempat kembali. Terus Khobarnya kemudian, dua ya Pak Ustadz ya? ya, ini khobar yang ini koneknya adalah ke si menerangkan si jahanam itu. Jahanam adalah tempat kembali. Dari mana kok kita berani-beraninya ngambil ini? Ini setelah kita melihat kalimat kontinunya, kita baru bisa, oh ternyata ini adalah ke sini ya, ke kana mirsodan ini. Jadi seperti kana mirsodan adalah sebagai khobar si merah. Si khobar merah itu adalah khobar terhadap si jahanam kan gitu. Jadi ini jahanam tempat pengintaian, jahanam tempat kembali begitu. Sedangkan ada keterangan tambahan bahwa si jahanam itu ada tempat pengintaian, terus dikasih keterangan. Keterangannya apa?
bagi orang-orang yang melampaui batas. Gitu. Ya, jar majrurnya. Jadi di sini terjemahnya menjadi tempat kembali bagi orang-orang melampaui batas. Jahanam itu ya. Jadi menjadi tempat kembali didahulukan. Kalau di dalam buku itunya apa aslinya nanti disebutnya itu latogina, itu ta'aluknya ke ma'aban, ke bawah. Ke bawah. Jadi halnya itu adalah bukan hal ke atas, tapi halnya ke bawah. Setelah semua kalimat selesai, sehingga terjemahannya nanti kalau saudara baca dalam terjemahan, sesungguhnya ada halam adalah tempat kembali, menjadi tempat pengintaian, menjadi tempat kembali bagi orang jahanam ini simpan di belakang karena dia hal bagi orang-orang yang melampaui batas. Itu begitu nanti di dalam terjemahan. Pamit dulu Pak Muslim sebentar. Mangga, makasih lah. 23 silakan. Konsat 24. Labisina fiha ahqaba. Masih ke atas juga menerangkan itu. Ya. Itu apa namanya nasob ya. Ya. Nah, biasanya keterangan atau hal. Tapi kemana dicek? Oh, ke atas. Ke jahanam juga ini Pak Ustadz, karena labisina mereka tinggal di dalamnya kan. Nianya kan hanya ini ke arah ke jahanam itu. Oke, boleh silakan. Jadi labisina fiha ahqaba. Jadi labisina isim fa'il juga jamak muzakkar salim nasab. Kemudian fi huruf jar, ha di sini dia di sini dia jahanam ya. Jar majrur menjadi hal. Ahqaba mereka istilahnya di jahanam itu dalam masa yang sangat lama. Menjadi zorof zaman, jadi maf'ul fi. Maf'ul karena di atas itu. Jadi mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Atau kadang-kadang disebut selama-lamanya. Oke. Kalau kita lihat paling enak tuh mundur begini ya. Jadi ada hal, ada maf'ul fi gitu ya, yang kemudian dia kepada ini mereka tinggal di masa yang lama gitu di dalamnya. Makanya dia jadi hal disimpan di belakang. Jadi mereka tinggal di dalam dengan masalah yang lama di dalamnya. Nah, ini untuk connect kepada si mereka tinggal. Makanya kuningnya bagian daripada si merah-merahnya ini terus ke sini. Nah, sekarang si halnya ini kemana? Itu yang tadi Pak Farid katakan. Mereka tinggal memang di jahanam ya. Tapi ini menerangkan si halnya ini karena ini adalah nasob. Nasob itu kan berarti hal. Harus dicari kalau dia itu mau dikonek ke hal yang mana gitu. Hal yang terdekat di sini latogina. Tapi latogina ini menjelaskan tentang si jahanam tadi, hal terhadap si jahanam. Jahanam bagi orang-orang Plateus, jahanam mereka tinggal. Mereka tinggal di dalam waktu yang lama. Gitu. Jadi mereka jahanam adalah tempat tinggal mereka di dalam masa yang lama. Kira-kira bahasa. Tetapi halnya connect-nya itu ke sini, ke sama hal yang sebelumnya ini, connect ke sini. Sehingga ini saya ikutnya ke merahnya sama dengan yang ini. Gitu. Oke. Tanya, boleh, Tat? Silakan. Iya, tanya. Silakan. 32 itu labisina, 32. 32. Labisina, mereka nomor 32. Nomor 32. Oh, nomor 32 Nomor ya. 32, labisina. Ini kan nasob ya hanunya. Ya. Statusnya nasob dia labisina. Labisina tapi di sini isim fa'il ya. Isim fa'il harusnya kan marfu ya. Dia marfu, tapi dia bisa didudukan di mana saja. Bisa di tempat nasob, bisa kemudian di labisina karena dia pakai maka dia harusnya nasob. Nasob ya, tapi harusnya kalau fa'il kan rofa.
Fa'ilnya rofa. Ya. Fa'ilnya nggak. Isim fa'il boleh di mana saja, boleh jadi Oh, apa? isim fa'il. Boleh, boleh. Isim Ini fa'il, bukan isim maf'ul bisa jadi apa saja. Bisa jadi. ini bukan fa'il, isim Bukan fa'il fa'il. ya, bukan pelaku ya. Bukan Iya, bukan isim pelaku. fa'il tuh. Isim fa'il dari la, karena ada la-nya itu ya. Apa la-nya ada itu alif panjang itu ya. Fa'ilun, Labisin. Bukan labisun, fa'ilun, Pak. fa'ilun, Iya, la-nya itu labisun. ada alif panjang itu kan, alif pendek panjang. Iya. Ada pemanjangnya la-nya. Nggak kelihatan. Itu harusnya kalau Labisin. diperbesar nih alif pendek ini. Alif pendek di Tuh. atas la-nya. Iya. Cuma Alif nggak panjang, kelihatan. Tat. Hah? Alif panjang, Tegak. Ya, maksud labisun. ya kalau Pak Tolingul bilangnya alif panjang. Kalau saya alif pendek yang memanjangkan. Oh iya, iya, Siap, iya. siap. Alif tegak, Pak, alif tegak. Alif panjang yang memanjangkan. Boleh. Ngantung. Alif nantung. Oh iya, iya, iya. Isim fa'il di situ ya. Ya, makasih, Tad. Ya, saya masih melanjutkan Pak Musrif Silakan untuk Pak Edi. yang ayat 23 ini ya. 23, 24. Masih yang tadi yang masih baru pertanyaannya masih itu. Oh, Labisina fiha apa ini? Ahqoba. Ahqoba. iya. Nah, ini kan tadi dibilang ini adalah isim fa'il ya. Ya, Berarti memang dia isim ya. ya betul isim. Ah, Boleh. Isim fa'il itu adalah klasifikasinya bisa termasuk isim fi'il. iya. Ya, jadi karena Ini isim jumlahnya fi'il, masuk klasifikasi jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau di sini katanya ada maf'ul bih ya, maf'ul. Berarti ini fi'il ya atau fa'il ya. isim fa'il, Isim betul. fa'il, betul isim Nah, fa'il. sebuah isim ada Sebuah isim. isim yang boleh punya anggota seperti halnya fi'il. Contohnya ini punya anggota ada halnya, ada maf'ulnya gitu. Itu Ya. anggotanya. Ini kalau dari jumlahnya masuk kategori jumlah fi'liyah atau ismiyah? Kalau dia isim ya ismiyah. Nah, kalau ismiyah kenapa di sini ada maf'ul gitu? Kan maf'ul itu pasangannya dengan fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, saya ulangi. Ini isim fa'il, yaitu ismiyah, betul. Tetapi si isim fa'il, dia walaupun bukan fi'il, Ya. tetapi boleh memiliki seperti yang dimiliki oleh fi'il, gitu loh. Iya. Oke. Seperti makanya ada maf'ul bih, ada hal. Bila perlu nanti ada maf'ul bih segala tuh kalau ada kalimat yang lain pernah ada isim fi'il tapi punya perangkat seperti halnya fi'il, padahal isim gitu. Iya. Ada Pak Edi. Oke, sip, makasih. Lanjut 24 Pak Edi, mau lari kemana? Ini Oke. kan ngikut-ngikut Pak Supriyadi aja, lempar baju sembunyi kaki. Ya. Nomor ayat 24. Ya, Layadu. Nah, ini terlalu kecil nih. layadu kuna Layadukuna fiha bardan aradan wala Syaraba. saroban. Ini la-nya huruf nafi, maka berikutnya pasti dia fi'liyah ya, jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, yaitu yadukuna berarti dia ini domir jahum, fi'il mudhari, kalau dari sisi wajan masuk wajan ke-7. Kemudian fi-nya huruf jar, setelahnya ha, jadi dia adalah jar majrur ya. Kemudian bardan ini isim nasab ya, artinya kesejukan atau kata sifat ya, atau isim nasab lah. Sama juga dia masuk maf'ul bih, kemudian wa-nya atofnya ke bardan. Kemudian la-nya nafi juga, sarobannya setingkat dengan bardan. Ini isim nasab, ya, matufnya ke bardan. Dan juga maf'ul bih. Baik. Tadi ketika la itu nafi, Ya. itu kalau saya biasanya dibalik. Kalau melihat yaduku tidak berubah apapun, maka nggak mungkin ini lana, nggak mungkin la nahiyah gitu maksud saya. Jadi betul lah bahwa itu nafi gitu.
Karena ini bulat asli, rofa, normal, nggak ada kehilangan nun, nggak ada apa-apa, nggak dihilangkan. Berarti laknya nafi gitu bahasa. Oke, baik. Nah, jadi ini kalau ini enak malah. Mereka merasakan di dalamnya, gitu, atau mereka merasakan kesejukan, ke sini dulu, ke maf'ul bih dulu. Mereka merasakan kesejukan di dalamnya itu sebagai keterangannya, mereka merasakan kesejukan dan mereka tidak minum atau tidak mendapatkan minum. Kalau minum ya tidak mendapatkan minum, gitu ya. Ini tidak tetapi di sini tidak ada dimahdufkan apa namanya kata kerjanya, tapi jelas bahwa dia juga adalah maf'ul bih, gitu. Nah, apakah boleh kita menganggap bahwa mereka tidak merasakan minum? Nah, boleh saja, tetapi kenapa kalau di sini ada la tersendiri, ini la-nya punya dia, berarti ini harusnya ada fiil lain yang dimahdufkan. Ya, fiil minuman bukan merasakan, tetapi menerima atau apalah kata lain sebuah pekerjaan gitu ya, seperti merasakan. Nah, boleh gitu. Apa ilustrasi kita bahwa mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan mereka tidak mendapatkan minuman atau tidak mendapatkan minuman atau tidak melakukan minuman atau tidak apalah kira-kira begitu. Boleh. Tapi yang jelas bahwa ini maktub seperti halnya yang bardan, sama-sama maf'ul bih. Soal apakah fiil fa'ilnya lari ke sini, kalau lari ke sini saya pakainya wawunya sebagai wawu atop, sehingga ini bardannya ke sini yang dipakai merasakan juga, berarti merasakan, tidak merasakan minum. Bahasa Indonesianya agak susah ya, tidak merasakan minum. Biasanya paling diganti tidak mendapatkan minum atau tidak apa gitu ya. Bolehlah kalau di bahasa Indonesiakannya. Prof tanya. Tidak merasakan minum juga bisa kok dalam bahasa Indonesia, tidak merasakan manam, tidak. Tapi bahasa Indonesia yang enak tuh tidak mendapatkan makan, tidak mendapatkan minum kan gitu. Ya silakan Bu Sumi. Yazuku ini wazan 7, kalau mudorik wazan 7 biasanya kan yu. Wazan 3 insya Allah itu. Ini ya. Oh, sebentar. Zako yazuku. Bentar. Dari mujarodnya apa Bu? Zako. Zako. Zako yazuku berarti 3. Zako Kalau yazuku. 7 kan yu depannya, bukan ya. Oh iya ya. Bentar. Dari mana saya tiba-tiba punya? Oke, sebentar. Clear. Ulangi mujarodnya apa? Zako. Zako. Dako. Dal alif kof. Dal alif kof. Oh iya benar. Dal alif kof. 7. Dako yaduku Wazan 3. yaduku na 3. 3 ya Pak ya? Ya. Oke, 3. Sip. Good. Mau apa lagi sekarang? Nah, sebentar ini salah. Ini nggak begitu. Ini harusnya. Nah, gini aja. Ini tidak ada. Nah, kosong. Nah, gitu. Jadi lebih. Nah, dikit lagi nih. 25. Silakan 25. Ila istisna pasti itu. Musana minhu, musana minhu. Musana minhunya ke sakoba ya. Kecuali tadi kan minuman. Saroba air yang mendidih. Ya Pak Ustadz. Silakan. Ya. Ila itu kecuali mereka istisna ke syaroba yang sebelumnya. Kemudian kecuali hamima, air yang mendidih. Ini
mustasna. Mm-mm. Kemudian ilah hamima ini sebagai maf'ul bih Mm-mm. yang sebelumnya. Kemudian wa itu huruf atof, Mm-mm. atofnya ke tadi. Rosako itu ke hamima. Oke, Sako ya. Adalah Jadi ini maf'ul bih. sama-sama maf'ul bih ya. Ya. Hamima dengan gosako maf'ul bih dari yang mana kan gitu ya. Oh, ternyata dia itu juga menerangkan maf'ul bih dari minuman gitu ya. Minuman yang di atas sehingga di maf'ul bih ila hamimanya sebagai mustasna, tetapi mustasna minhu-nya ke saroba, ya. Saroba ke minuman. Jadi yang diterangkan, yang ditidakkan, yang yang dikecualikan dari ilah itu adalah si minuman, ya. Dia tidak mendapat minuman atau tidak merasakan minuman kecuali air mendidih dan air nanah. Ini dua-duanya juga sama dengan minuman adalah maf'ul bih dari fiil fa'il yadukuna. Jadi mereka merasakan tidak minum kecuali gitu air yang mendidih dan air nanah, kan clear gitu kira-kira kayak gitu. Warnanya nggak disamakan, Prof, biru aja. Ulangi? Warnanya kan maf'ul bih yang biru itu kan, Prof, nggak Ya. disamain aja. Ya boleh sih karena di sini ada apa namanya karena biasanya saya kasih biru itu kalau ada waw atau apa dihubungkan. Kalau ini karena musana minhu. Oh. Sarobanya itu dicantol karena sebagai musana minhu gitu ya. Tapi ini sebetulnya maf'ul bihnya ini nanti fiilnya ke fiil fa'il yang ya dukuna sehingga Ibu Sumi bilang ya udah kalau ini birukan aja toh itu juga bagian dari yang di atas. Mangga. Tadinya saya gabungkannya di hijaunya sama-sama hijau satu. Nih kalau ini mau dibirukan berarti birunya harus semua sampai sini. Bentar. Nah gitu ya. Ini satu kesatuan gitu ya, di mana ini terhubung ke minuman, sedangkan bawah dan atas terhubung karena waw atop, gitu, waw atop. Sehingga ini biru semua. Nanti dalam kalimat apalagi hijaunya nyambung semua nih, satu makna. Oke, 26. Sebelum kita bahas makna nih, maknanya menarik. Baik, 26. Jajaan wafayakon. Wifaqah. Jaza'au wifaqo. Wifaqo, oh di bawah ya. Wifaqon. Oke, silakan. Ya, Ustaz. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaan. Suaranya Jazaan kecil, ini Pak. Suaranya kurang keras, Pak. Jajaan ada. Ada keras banget. Jajaan, Bagus. jajaan ini artinya pembalasan. Dia sebagai isim yang nasab, kemudian dia maf'ul mutlak dari fiil yang mahdzub ya. Muqaddarohnya adalah juju. Kemudian dia juga sebagai mausuf sifat bersama dengan wifaqo. Jadi jajaan wifaqo itu adalah mausuf sifat, sedangkan jajaannya sendiri adalah sebagai maf'ul mutlak dari fiil yang mahdzub. Kemudian jajaan dan wifaqo dari keseluruhan dia sebagai maf'ul li ajli atau maf'ul yang karena alasan ya, maf'ul li ajli. Menerangkan alasan ya, mengapa sampai terjadi gitu ya. Oke, pembalasan yang tertimpa. Oke. Ini sebagai pembalasan, ya Pak. Oke, jadi kalau saya lihat di 17 sampai 26 itu ada dua kelompok kalimat. Kelompok pertama yang menerangkan sesungguhnya hari keputusan adalah waktu yang ditentukan, baru dijelaskan. Hari ditiupkan pada sangkakala, lalu kalian datang berduyun-duyun dan dibuka langit, maka jadilah
atau lalu jadilah pintu-pintu Dibuka. dan dibuka langit, bakal jadilah pintu-pintu, dan gunung-gunung pun dijalankan, lalu ia menjadi fata morgana. Sampai di situ itu adalah satu cerita bahwa menerangkan tentang waktu yang ditentukan atau nanti waktu kiamat tadi. Nah, terus kemudian sesungguhnya, nah baru cerita yang kedua. Kalau tadi cerita bahwa akan ada sebuah kejadian, baru ke cerita sesungguhnya Jahanam adalah tempat mengintai, menjadi tempat kembali juga bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya atau di sana atau di Jahanam tadi dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan nah ini baru penjelasan juga nih, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, tidak minum atau tidak merasakan minum atau tidak minum selain air yang mendidih dan nanah. Baru penjelasan yang ini semua harusnya ini warnanya, mohon maaf ini harusnya beda, tidak ke hijau ya. Ini harusnya warnanya dikasih warna apa ya? Jangan kuning. Biru bolehlah, pokoknya beda lah ya. Ini beda, ini cerita ini harus tersendiri bukan dengan hijau, tapi dia menjadi liajlih, menjadi penerang mengapa kejadian itu terjadi, mengapa mereka tinggal di mereka tidak dikasih minum, dikasih airnya nanah gitu ya. Mereka di dalamnya lama. Nah, baru dijawab di sini liajli sebagai alasan mengapa itu dilakukan, karena pembalasan yang setimpal dari kelakuannya. Jadi ada dua, ada ada hijau dan ada biru. Kalau kita lihat terjemahan dari siapa? Dari si Kementerian Agama, sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditetapkan, yaitu hari ketika sangkakala ditiup. Masih pakai metode yang lama, itu seolah-olah yang ditiup itu sangkakalanya. Lalu kamu datang berbondong-bondong, langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu. Gunung-gunung pun dijalankan, maka ia menjadi seperti fata morgana. Sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan, sampai di situ baru sesungguhnya baru menerangkan tentang jahanam. Tadi kejadian kiamat. Sesungguhnya jahanam itu merupakan tempat mengintai bagi penjaga neraka dan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, maka mereka tinggal di dalamnya atau di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan, artinya kehausan gitu di dalamnya, dan tidak pula mendapat, tubuh ini pakai dalam kurung ya, pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Di sini diganti jadi mendapat dalam kurung ya. Sebagai, baru mengapa ini terjadi? Mulai dari sesungguhnya jahanam itu sebagai pembalasan yang setimpal. Jadi sebagai pembalasan yang setimpal menjelaskan sepanjang. Tetapi ketika ini dijelaskan, siapa yang akan percaya? Tidak ada yang percaya. Ini cerita masa depan. Cerita ditiup trompet itu pun masih diskusi, yang ditiupnya trompet apakah bentuknya seperti trompet dan sebagainya. Karena susah kalau Allah menjelaskan langsung ini, maka apa yang terjadi? Allah jelaskan di 6-16. Masih ingat kemarin 6-16? Di 6-16 dia jelaskan di situ 6-11, tidakkah kami menjadikan bumi sebagai hamparan? Tidakkah itu bukan pertanyaan, itu kata retorik, pertanyaan retorik. Jadi dia mengatakan di sini, tidakkah bukankah kami telah menjadikan, bukankah atau tidakkah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ini kan jelas kelihatan. Kaumnya, gunung-gunung sebagai pasang, ini juga jelas. Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Ada contohnya. Kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat. Sudah terjadi. Kami menjadikan malam sebagai pakaian. Sering kita lakukan. Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi kewajiban. Kami membangun 7 lapis langit yang kukuh di atasmu bisa terlihat. Kami menjadikan pelita yang terang benderang yaitu matahari terasakan. Kami menurunkan air
dari awan hujan yang tercurah dengan deras, agar kami menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan tanaman, dan kebun-kebun yang rindang. Ini semua nyata. Nah, nyata yang kaunnya itu disimpan di 6 dan sampai 16, untuk supaya kalau Anda yakin dengan 6 sampai 16, maka 1726 Anda harus yakin juga, gitu bahasanya. Jadi yang kira-kira tidak yakin dulu diterangkan Allah. Diterangkan yang yakin dulu. Mengapa harus diterangkan yang yakin dulu? Apa sih kenapa harus diterangkan yang yakin? Karena Allah memberikan berita besar tentang apakah saling bertanya. Yaitu Pak yang viral tadi. Berita besar yang di dalamnya itu mereka berselisih. Berselisih tentang apa? Selisih tadi tentang adanya neraka. Selisih tentang akan adanya kiamat. Selisih tentang di mana? Di 1726 gitu. Jadi sampai di sini kontekstual 15 itu pasti warnanya sendiri. Coba kita lihat. Nah, ini 1 sampai 5 cerita tentang besar itu sendiri. Gitu ya. 1 sampai 5, 1 sampai 3-nya itu adalah tentang berita besar. Kemudian dikasih tahu 4-5-nya bahwa nggak usah khawatir, jangan begitu, mereka akan mengerti kok gitu ya. Mereka caranya untuk mengerti bagaimana? Diterangkan dulu di 6 sampai 16. Ini loh, ini loh, ini loh. Percaya kan? Kalau percaya, maka 1726 akan terjadi. Ada hari kiamat, ada hari pembalasan, ada hari akhirat gitu. Sampai 26 seperti itu. Bagaimana 27? Kita lihat lagi pekan depan. Begitu. Jadi maknanya kira-kira seperti itu. Jadi di balik teknologi dijelaskan dulu yang kira-kira akan mengerti. Satu rangkai 6 sampai 16 baru ditemukan ini loh masa depan yang akan terjadi di 17 sampai 26 gitu, yaitu tentang neraka yang ditempati orang, tidak ada minuman, akan haus, kemudian akan ada kejadian kiamat dan sebagainya. Itu maknanya dari surat An-Naba baru sampai 26. Kita sambung lagi, masih 2 sesi lagi. 26, 27, 30 tentang apa? Nanti 31, 40 tentang apa? Saya kasih warna berbeda. Jadi 27, 30 juga mencirikan sesuatu, 31, 40 juga mencirikan sesuatu. Jadi kalau itu An-Naba dibagi berapa? Makanya dibagi menjadi 4 gitu. Nah, jadi potongan-potongan yang diberikan kepada kita untuk dikerjakan itu sesuai dengan makna yang sama. Jadi selalu makna yang sama, makna yang sama, makna yang sama. Sehingga sambil kita belajar menerjemah, sambil juga meresapi makna-maknanya, sehingga nanti ketika membaca yang nololang lagi, gitu ya, amma yatasaaluna anin naba'il adzim, gitu ya. Nanti itu jadi langsung di kepala tuh ingat, oh iya Pak Rudi mengatakan ini akan ada berita besar, gitu. Kala saya lamun, summa kala saya lamun, gitu ya. Nah, kemudian baru mereka akan mengetahui apa yang akan mengetahuinya, baru diteruskan dengan ayat ke-6 dan seterusnya. Alam taja'al ardo, tidakkah kalian gitu ya, melihat bahwa Allah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit gitu ya. Ketika kita membaca itu enak gitu. Faja'alna, dia menjadikan gitu ya, awatada ya dia menjadikan jibalan, gunung-gunung menjadi pasak, dia menjadikan atau kholak, dia menciptakan kholak bagi kalian, bagi kita azwajan, berpasang-pasangan dan seterusnya. Waja'alna, dia menjadikan juga, atau kami menjadikan juga, Allah itu menjadikan nauma, tidur kalian itu subata dan seterusnya, enak oh itu menjelaskan gitu. Insya Allah, apalagi Teh Yati yang sudah hafid An-Naba kayak Kang Farid sudah hafid, aduh sekarang sambil hafid sambil tahu dalemannya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah gitu. Aduh, kalau di Bali, kalau saya cerita makna, tapi saya tidak hafid. Kalau Pak Kang Farid enak, sudah hafid, Yati sudah hafid, tinggal makna. Alhamdulillah. Ibu Sumiati nanti, wah di sana waktu berceramah di pengajian, wah akan dengan tenang Ibu Sumiati menjelaskan. Gitu, alhamdulillah. Terima kasih. Kang Rudi mau nanya boleh nggak?
Silahkan. Yang 26 itu saya kok belum begitu paham ya untuk sarofnya ya. Dia maf'ul mutlak dari fi'il mahdhuf. Itu tuh Oh gimana? iya, Bisa ya saya itu agak susah ya Bu Yanti ya. Saya juga akhirnya mendapatkan dari mana maf'ul mutlaknya itu dari literatur yang aslinya, yang dari imamnya itu ternyata dia fi'il mahdhufnya sebelumnya itu ada fi'il mahdhuf. Fi'il mahdhufnya itu dicocokkan dengan si jaja. Jadi juju. Ada juju gitu ya yang dicocokkan sehingga dia itu pantas menjadi maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak itu bisa karena makna, bisa juga karena sama dengan fiilnya. Nah, karena ini pembalasan yang setimpal itu, pembalasan itu bisa menjadi maf'ul ajli, sehingga dia harus dari grupnya maf'ul, maka dia harus juga nasab, udah terpenuhi. Kemudian bagaimana dia menjadi penekan? Nah, maka dia harus jadi maf'ul mutlak, mundur. Maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak berarti harus ada mahdhuf. Ini kan tidak jadi apa-apa nih pembalasan yang setimpal. Apa pembalasan yang setimpal ini kan sudah jumlah gitu ya, atau sesuatu gitu, atau bukan kalimat gitu kan. Nah, maka mau apa gitu ya? Ternyata mau subsifat. Nah, kalau mau subsifat harus ada kata kerjanya. Nah, kata kerjanya dicari. Nah, oleh si para ulama itu ditemukannya adalah juju. Juju itu pembalasan, melakukan pembalasan. Gitu. Jadi ini pembalasan, ini balasan sebetulnya. Ya, jijaan itu jadi balasan. Melakukan pembalasan, balasan yang setimpal. Jadi artinya penekanan bahwa ini adalah pembalasan yang setimpal dari cerita yang panjang tadi. Jadi harus penekanan terhadap kata pembalasan. Nah, maka dicari kata pembalasan apa? Juju. Gitu. soalnya Dicari. kalau nggak ketahuan gitu ya, ini tiba-tiba ada mau subsifat sendiri gitu ya. Iya, mau subsifat sendiri berdiri sendiri harus dicarikan. Ya, Fiilnya. fiilnya ya. Iya, gitu. Kira-kira begitulah. Memang ketika kita mencari juga nggak sekali, Bu Yanti ya, saya juga akhirnya mencoba mencari, coba sumber ini mengatakan apa sih mau subsifat. Sumber itu mengatakan mau subsifat dimulai dari mutlak. Oh, lama-lama ketahuan. Rupanya para imam juga cara berpikirnya gitu kayak Yanti. Nggak mungkin di dalam penjelasannya, nggak mungkin ada cerita tentang mau subsifat tanpa ada yang digantunginya gitu. Digantung muta'alliq istilahnya ya, digantungi, yang digantunginya harus pada fiil. Nah, dicarikan fiilnya gitu dibalik. Kalau ke Yazuku boleh nggak, Prof? Coba ya juku itu apa ya? Ya, zuku itu kan tadi. merasakan, tapi kayaknya kalau secara konteks nggak nyambung ya Bu Somi ya. Soalnya Merasakan. Iya, merasakannya itu panjang keterangan halnya kan merasakan di dalamnya itu yang tidak dapat minum, yang merasakan ada hanya air mendidih. Kalau yang di atasnya Bu Sumi nggak ikut menjadi pembalasan ya, mereka tinggal di dalamnya 2-3-nya. Oh iya. Sama, kan itu harus masuk juga semua. Hmm. Jadi ini cerita pembalasannya ini yang warna biru ini, yang bawah, ini bisa menjadi pembalasan terhadap mulai dari 17. Bahwa 21. 21. Dari 21 sampai 2 berapa? 25 gitu. 21 sampai 25 itu sebagai pembalasan gitu ya, kira-kira begitu. Nah, pengganti dari fiilnya apa kira-kira gitu ya. Nah, kalau itu nanti dicarikan ke sana, mau subsifatnya adalah ke sana, berarti harus ada kalimat komplit dulu di atas, baru nih mau subsifat. Tapi kalau ini adalah langsung seolah-olah dicarikan sebuah fiil yang sama dengan jajaan, yaitu juju'a, maka enak. Ini maf'ul mutlak dari juju'an. Nah, selesai. Mahdhuf aja paling gampang. Mahdhuf aja, kita tidak tahu aja. Gitu. Allahu Akbar. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini cukup.
Minggu depan kita akan masuk ke bab baru ya 133 134 dan minggu depan kita akan perpendek. Jadi minggu depan itu hanya Al-Baqarah, minggu lusanya kembali ke An-Naba. Minggu lusanya Al-Baqarah ke An-Naba. Jadi tidak Al-Baqarah dan An-Naba dalam satu minggu karena kelihatannya kita tidak mampu, tanda kutip ya, kita sendiri tidak mampu menikmati, jadi terlalu cepat tergesa-gesa. Jadi lebih baik ya sudah kita potong-potong supaya Bu Sumiati, Bu Yanti, Pak Mitra, Pak Supriyadi, dan sebagainya, Pak Pratiwa, mengerjakan dulu secara komplit. Nah, sehingga nanti lama-lama pekan depannya sudah ada yang mau menjadi moderator. Ibu Sumiati menjadi moderator, kok mau kenapa? Gitu. Mengerjakan aja bisa, Prof. Tapi kalau moderator kan belum level. Itu moderator tuh paling enak. Silakan Pak Mitra, silakan Bu Liza. Silakan Bu Nungki, kan enak jadi moderator Tapi itu. tidak bisa merakum, Prof. Nanti enak aja. Dirangkum tolong nih. Bu Hanifah Hanum, tolong rangkum kan dia gitu. Ibu Sabong, mana jelasnya Pak Edi, ya, Bu Dini kan gitu. Enak malah Bu. Enak malah. Gitu Bu ya. Yanti tuh, Bu Yanti kan udah levelnya. Sama sih kayaknya seperti Bu Sumi itu, saya itu juga gini, waktunya kan terbatas ya, saya tuh masih pakai tulisan tangan menyiapkan itunya apa komputer kalau mau presentasi seperti Kak Rudi kan harus siapin pakai komputer. Waktunya tidak mencukupi, jadi masih tulisan tangan aja. Kalau begitu ambil pekan yang jauh di depan, masih sempat ngetik. Yang 3 pekan ke depan, 4 pekan ke depan, 5 pekan ke depan, tandain. Nah, itu aja dulu. Karena saya udah buat list tuh. Sama Ibu Nungki itu udah dikasih listnya, pekan keberapa, apa-apa. Itu aja dikerjain, dihajar itu aja. Gitu. Nanti tiba-tiba Ibu Lisa, gitu dong. Gitu, Ibu Ani Aryani, Pak Pratiwa, Pak Farid ya. Oke, ada waktunya, tapi tenang, semua akan kebagian. Karena ini tujuan kita belajar KBI itu tujuannya ini, KTI ini kan tujuannya akhirnya sampai bisa merangkum gitu ya, Bu Sumiati ya, enak kan? Iya, alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Tapi memang terpaksa, mohon maaf, terpaksa kita harus terjun balik seperti yang saya lakukan. Sok-sokan balik jadi muslim KBI 3 tujuannya untuk murajaah lagi. Nah, makanya Ibu Yanti, Bu Sumiati, Teh Liza ikut ngurusin Pak Mitra di KBI 3, Bu Nungki dan sebagainya. Tujuannya kita murajaah pekan 1 sampai 48. Karena mau nggak mau itu ilmu kalau nggak dibaca lagi, diulang lagi, menjawab para santri lagi, nggak keluar itu di otak kan gitu kira-kira. Hilang, Prof. Ya, jadi oke deh, jadi ikutilah itu KBI 3 itu. Nanti siang juga KBI 2 ada Pak Supri, insya Allah akan menyampaikan ya. Kalau ada sempat waktu minimal dibuka HP-nya sambil jalan, sambil ada acara, nggak apa-apa, tapi ikuti ya. Itu juga menarik, mengulang kembali ya. Apalagi sekarang 34. Oh, menarik itu 34 itu tentang apa ya Pak Supriyadi itu? Makin menarik ya, bahan-bahannya makin ke sini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa didiskusikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas masukannya, terima kasih atas koreksi-koreksiannya.